Gue yakin ini akan relate untuk teman-teman perempuan gue yang usianya mungkin udah 25 ke atas, yang sudah ditagih-tagih untuk menikah, yang mana teman-temannya sudah semakin sedikit karena sudah punya anak atau bahkan baru menikah dan sedang merencanakan pernikahan, sementara lo belum kebayang akan seperti apa fase kehidupan lo selanjutnya setelah single ini. Sini kumpul. Sebenarnya gini ya, kalau ditanya gimana perasaan gue soal teman-teman gue, pertama pastinya gue sangat happy melihat mereka happy, mereka sudah menjalani fase di kehidupan selanjutnya, which is menikah, menemukan pasangan hidup. Kalau ditanya iri, apakah saya iri? Manusiawi, kadang-kadang gue ngerasa sepi gitu ya, karena kehilangan teman pertama, terus karena belum menemukan pasangan hidup yang untuk lebih serius. Tapi at some point yang membuat gue tuh tetap oke aja, karena beberapa hal sih kayaknya. Pertama, gue tahu banget sepengen-pengennya gue untuk juga melanjutkan ke fase hidup selanjutnya, tapi gue tahu itu adalah keputusan yang sangat berat gitu loh. Konsekuensinya banyak kalau misalnya gue salah melangkah. Jadi ketika gue melihat orang-orang pacaran, apalagi yang di bawah gue, itu gue ngerasa kayak I have been there, gue tahu rasanya gitu loh. Jadi gue tidak penasaran. Jadi gue ngerasa kalau umur gue sekarang, ya gue harusnya cari yang emang untuk kedepannya gitu loh, bukan hanya sekadar untuk seneng-seneng. Jadi tuh ada rasa, oh iya kangen deh gue kayak dulu. Tapi gue ngerasa kayak umur gue sekarang tuh bukan untuk yang kayak dulu cuman hahihi. Iya kan, kalau emang gak cocok dari awal ya udah gitu loh. Lebih baik dari awal gak cocok, terus ya udah-udahan supaya pintunya tuh terbuka untuk yang selanjutnya. Ya, kedua kenapa gue tidak terlalu tergesa dan cemas adalah karena gue punya kesibukan. Percaya deh teman-teman perempuanku, kalau kalian berdaya, kalau kalian punya hobi, kalian punya kesibukan, kalian tahu apa yang kalian mau, kalian punya goals dan tujuan, kalian punya mimpi, kalian percaya sama potensi kalian, kalian dikelilingi teman-teman yang suportif, kalian dikelilingi teman-teman yang bahkan sangat caring dan lovely. Percayalah, kalian ketika kalian tahu value kalian apa, kalian tuh bisa set standar yang kalian mau gitu. Dan kalian tahu kalau misalnya, dan lo tuh tahu kalau misalnya lo pengen satu standar di pasangan hidup, lo juga harus menjadi seperti standar itu gitu. Dan kalau lo ngerasa PR lo masih banyak untuk memperbaiki diri, ya gue yakin lo akan tidak seburu-buru itu, masih bisa santai aja kayak, oh iya gue juga masih banyak kurangnya gitu, gue masih mau improve di bagian sini, gue mau ningkatin value gue di bagian sini, so I know what I bring to the table, sampai akhirnya gue ketemu sama orang yang sesuai standar gue, dalam artian gue juga sudah mencapai standar itu gitu. Ketiga apalagi ya, oh mungkin karena gue dikelilingi orang-orang yang sangat open minded, dalam artian tidak menganggap bahwa menikah itu adalah satu-satunya goals dalam hidup. Menikah itu adalah pencapaian dan keberhasilan yang harus semua orang capai di usia sekian. Enggak, gue kebetulan alhamdulillah gue dikelilingi oleh orang-orang, terutama teman-teman yang sangat open minded, yang enggak ngerasa punya keharusan untuk mengikuti konstruksi sosial gitu, memahami bahwa itu ya udah, itu memang budayanya, itu konstruksi sosial, tapi gue nggak harus ngikutin template hidupnya orang-orang gitu. Jadi banyak kok teman-teman gue juga yang memang belum menemukan pasangannya, dan mereka juga enjoy aja, mereka juga masih bisa menikmati hidup gitu. Dan tentunya dibantu oleh mindset yang gue bentuk dari bacaan yang gue baca. Salah satunya nih, Conversation on Love. Beneran deh, kalau lo ngerasa hopeless romantic, gue selalu nyaranin orang untuk baca buku ini, padahal gue satu bab pun belum selesai, karena buku ini tuh beneran bagus, beneran heartwarming, beneran akan membuka pandangan lo tentang betapa luasnya bentuk cinta itu sendiri, nggak sebatas romantic relationship aja gitu loh. Jadi supaya pandangan lo tuh terbuka luas gitu. Gue pengen tahu deh, coba komen di bawah kalau misalnya lo juga perempuan, mungkin lo udah usia 25 juga atau mungkin lebih. Gimana pandangan lo soal ini? Gimana cara lo menyingkapinya? Gimana lo tetap waras? Komen, jadiin video ini serame-ramenya supaya kita bisa saling sharing, supaya orang-orang yang ngerasa yang kayak gini tuh gak ngerasa sendirian, oke?